Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh pada pagi hari ini dalam ibadah online. Kami masih tetap diberi kesehatan yang baik oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan setiap umat-umat Tuhan. Karena umat-umat Tuhan pada pagi hari ini akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, berikan kemampuan kepada kami, bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Aleichem. Pada pagi hari ini, walaupun kita masih ibadah online, kita tetap mengucap syukur kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes, karena Tuhan masih memberi kesehatan di dalam kehidupan kita, dan ini patut kita syukuri. Sering kita mendengar bahwa kita tidak bisa ibadah karena pemerintah melarang. Sebetulnya pemerintah hanya melarang untuk saling berdekatan, itu saja. Tetapi pemerintah tidak pernah melarang untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul kehadiran yang tidak diundang. Untuk itu saya akan ajak untuk kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan anak-anak lelaki Kus ialah Seba dan Hawila dan Sabta dan Raima dan Sabteka. Dan anak-anak lelaki Raima ialah Seba dan Dedan. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan Kus memperanakkan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kalau kita membaca ayat 7 dan ayat 8 itu ada kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Kus itu punya anak lelaki, yaitu Seba, Hawila, Sabta, Raima, Sabteka. Ada berapa? 5 anak laki-lakinya. Tetapi ayat yang ke-8 di sana ditulis lagi Kus memperanakkan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah Nimrod ini? Saya membahas, saya memikirkan, dan saya merenungkan tentang Nimrod ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-8, kalau saya membaca di dalam Torah dikatakan, Wekus yadal et Nimrod hu hekel lihyot gibor ba'aretz. Jadi Kus ini, saudara-saudara, siapa sebetulnya? Kus itu anaknya Ham, dan ini adalah anak bungsunya Noah. Jadi Nimrod adalah cucunya Ham. Saya mengajak untuk membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, maka berkatalah dia, terkutuklah Kanaan, dia akan menjadi budak dari para budak bagi saudara-saudaranya. Ini adalah membicarakan tentang Ham, di mana pada saat Noah mabok, Ham ini melihat aurat ayahnya dan menceritakan kepada yang lain, artinya mempermalukan Noah sebagai orang tuanya. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ham adalah orang yang dikutuk oleh Noah, maka keturunannya Kus juga menjadi orang yang terkutuk. Kemudian ada satu nama yang dibedakan.
Kalau tadi dikatakan ayat yang ke-7, dan anak-anak lelaki Kus ialah Seba, Hawila, dan Sabta, dan Raima, dan Sabteka, ada 5. Tetapi ayat yang ke-8 muncul satu nama yang lain, yaitu Nimrod. Kalau saya mempelajari, Nimrod ini adalah keturunan daripada Kus dan cucunya Ham. Artinya Nimrod adalah termasuk golongan orang yang terkutuk. Siapakah Nimrod ini? Saya mempelajari di dalam referensi-referensi yang ada. Nimrod adalah raja Mesopotamia yang cerdas dan dijuluki pemburu yang perkasa. Kenapa? Karena keahliannya di dalam berburu. Nah, akibat dari keahliannya berburu ini, rupanya dia menjadi sombong. Tetapi dia mempunyai satu pemikiran yang cerdas, dan dia mendirikan beberapa kota, yaitu kota Babel, kota Erek, dan kota Akkad sekaligus sebagai pendiri menara Babel. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab suci, awal adanya berdiri menara Babel, kemudian manusia bahasanya diserakkan, Nimrod inilah yang mendirikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nimrod apa artinya? Banyak orang yang merasa senang dengan Nimrod karena namanya begitu mengerikan. Ya, kalau untuk telinga Indonesia nama ini cukup berwibawa. Karena itu saya pernah mendengar ada pendeta juga pakai nama Nimrod, pendeta Nimrod. Cuman saya tidak kenal dengan jelas Nimrod siapa dan dari mana. Tetapi saya mendengar ada seseorang yang bernama Nimrod. Nah, Nimrod itu huruf Ibraninya adalah Nun, Mem, Res, Waw, dan Dalet. Ternyata arti Nimrod adalah memberontak, dan dia ditulis juga di dalam kitab Talmud Babilonia, khususnya di dalam kitab Erubim pasal 53 bagian A. Lalu mengapa ia disebut Nimrod? Karena ia menggerakkan seluruh dunia untuk memberontak atau hibrid melawan kedaulatan Elohim. Ini adalah sejarah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu tertulis juga di dalam Encyclopedia of Biblical Interpretation yang dikarang oleh Menachem M. Kasher, jilid 2, tahun 1955, halaman 79. Di sana ditulis. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 10 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Yahweh, sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Kalau diambil dari artinya, dan saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani yang berbunyi, Hu Yahweh Gibor Sayyid Livnei Yahweh Alken Ye'amar ke Nimrod Gibor Sayyid Livnei Yahweh. Kalau diterjemahkan dari maknanya, dia akan berbicara demikian. Ia seorang pemberontak di hadapan Yahweh, sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemberontak di hadapan Yahweh. Jadi kalau ditulis berdasarkan arti dari Nimrod itu sendiri, tidak seperti yang tertulis di dalam Kitab Suci Indonesian Literal Translation, apalagi yang tertulis di dalam Kitab Suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ulang sekali lagi karena ini penting, karena ada banyak orang yang salah pengertian tentang nama Nimrod ini. Ayat yang ke-9 dari Kejadian pasal 10 dikatakan, ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh, sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Kalau diterjemahkan berdasarkan artinya, ayat ini akan berbunyi, ia seorang pemberontak di hadapan Yahweh, sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemberontak di hadapan Yahweh. Kenapa Nimrod ternyata adalah seorang pemberontak? Dia memang gagah perkasa di hadapan Yahweh, tetapi gagah perkasa untuk memberontak terhadap Yahweh. Nimrod ini sejarahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia merasa kuat
karena dia memakai pakaian yang dibuat Yahweh untuk Adam, kakek moyangnya. Mana ada di dalam kitab suci kita? Memang di dalam kitab suci kita tidak ada, karena ini adanya di dalam kitab apokrif, yaitu di dalam kitab Hanok atau kitab Henok. Ada orang yang mengatakan bahwa kitab Henok yang ada itu adalah kitab palsu karena diterbitkan pada abad yang ke-14. Saya katakan yang penting bukan kapan diterbitkannya, tetapi di mana kitab itu ditemukan. Kitab itu ditemukan di Qumran, di Laut Mati. Sama seperti kitab-kitab yang lain. Dan kitab suci sendiri juga mengatakan bahwa nanti menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali ke atas muka bumi ini, maka akan muncul kitab-kitab yang tersembunyi itu. Nah, di sana ada kitab Thomas, ada kitab Hanok, ada kitab orang jujur atau Sefer Hayasar dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Hanok pasal 7 ayat yang ke-23 sampai 29, di sana ada sedikit sejarah yang mengungkapkan tentang siapakah Kus dan siapakah Nimrod ini. Saya akan baca di dalam kitab Hanok pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 29. Saya sudah catat di sini, saya akan baca yang demikian bunyinya. Kus ben Kam ben Noah mengambil seorang istri pada waktu itu pada masa tuanya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menyebutnya Nimrod. Katanya, pada waktu itu anak-anak manusia mulai kembali memberontak dan berdosa melawan Elohim. Dan anak ini bertumbuh besar dan ayahnya sangat menyayanginya karena dia anak laki-laki pada masa tuanya. Dan pakaian-pakaian kulit yang Elohim buat bagi Adam dan istrinya ketika mereka keluar dari taman diberikan kepada Kus, karena setelah kematian Adam dan istrinya pakaian-pakaian ini diberikan kepada Kanok ben Yared, dan ketika Kanok diangkat Elohim, dia memberikannya kepada Metusalah anaknya. Dan pada waktu kematian Metusalah, Noah mengambilnya dan membawanya ke dalam bahtera, dan itu ada bersamanya hingga dia keluar dari bahtera. Dan setelah mereka keluar, Ham mencuri pakaian-pakaian itu dari Noah ayahnya, dan dia mengambilnya dan menyembunyikannya dari saudara-saudaranya. Dan ketika Ham memperanakkan putra sulungnya, Kus, dia memberikan kepadanya pakaian-pakaian ini sembunyi-sembunyi. Dan itu ada bersama Kus untuk waktu yang lama. Kus juga menyembunyikannya dari anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Dan ketika Kus memperanakkan Nimrod, dia memberikan kepadanya pakaian-pakaian ini karena rasa sayangnya kepadanya. Nimrod bertumbuh besar, dan ketika dia berumur 20 tahun, dia mengenakan pakaian-pakaian itu. Jadi kita melihat di sini bagaimana Nimrod adalah orang yang berani melawan Elohim. Kenapa? Rupanya karena dia mengenakan pakaian kulit yang dibuat oleh Bapa Yahweh untuk Adam, kakek moyangnya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Saya berpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bukan hanya sekedar pakaian kulit begitu saja, tetapi mengandung satu aura, mengandung satu power, karena ini adalah pakaian yang dibuat oleh Bapa Yahweh untuk Adam, kakek moyangnya. Saya ingat anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil itu seringkali kalau pergi kemana-mana bantalnya harus dibawa. Kalau misalkan bantalnya tidak dibawa, dia pergi ke tempat lain, apalagi menginap, anak ini akan rewel, dia tidak bisa tidur dan sebagainya. Kenapa? Ada apa dengan bantal ini? Dulu anak saya yang kecil selimut, ya, selimutnya itu ada gambar bebek, itu sering dipegang-pegang sampai gambar bebeknya itu robek. Tapi kalau dia pergi ke luar kota, kemudian
selimutnya ini tidak dibawa, dia tidak bisa tidur. Ya, tetapi kalau sudah diselimutkan, dia merasa nyaman. Jadi saya pikir memang ini karena pakaian-pakaian itu membawa aura. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sejarah daripada Nimrod. Lalu kenapa dibedakan di dalam Kejadian pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8? Saya ulang sekali lagi supaya jelas. Ayat 7 dikatakan, dan anak-anak lelaki Kus ialah Seba dan Hawila dan Sabta dan Raima dan Sabteha. Ada 5. Tetapi ada satu nama yang disendirikan pada ayatnya yang ke-8. Rupanya ini dari orang yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah ibunya Nimrod ini? Apakah ibunya Nimrod sama dengan ibunya Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteha? Dari kitab Kanok tadi kita mengetahui rupanya Kus ini mempunyai istri lain yang kemudian melahirkan anak, yaitu Nimrod pada masa tuanya. Nah, siapakah ibunya Nimrod ini? Sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Nimrod ini punya ibu sekaligus istrinya, yaitu yang bernama Semiramis. Dan ini dikenal sebagai Istar dan Isis. Dia didewakan dan dianggap sebagai dewa Marduk atau dewa mataharinya orang Babilonia, yang sama dengan dewa Amar-Utu, yaitu dewanya suku Sumeria. Dan Nimrod ini menyebut dirinya sebagai Baal. Apa itu Baal? Baal itu artinya my lord, atau sama saja dengan Elohimku atau my Elohim. Sedangkan Semiramis disebut Baalti atau my lady. Dalam bahasa Italia dikenal dengan nama Madonna. Jadi Madonna ini adalah nama lain dari Semiramis, yang adalah ibu daripada Nimrod sekaligus istri daripada Nimrod. Nah, dalam kasus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengatakan bahwa arti kehadiran Nimrod dalam silsilahnya Kus itu ibarat kehadiran pribadi yang tidak diundang. Karena beda dengan anak-anaknya Kus dengan istri yang lain. Kalau saya pikirkan kira-kira sama seperti Yitzhak dan Ismail. Ini adalah satu keturunan, satu bapak, tetapi berbeda jalurnya. Artinya kehadiran pribadi yang tidak diundang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dalam hal ini Nimrod ini adalah satu pribadi atau satu manusia yang kehadirannya sebetulnya tidak diharapkan atau tidak diundang. Kenapa? Karena memiliki beberapa sifat. Saya sebutkan di sini ada 4 sifat. Yang pertama adalah pemberontak. Ini sesuai dengan namanya. Jadi Nimrod ini namanya sebagai pemberontak. Pemberian nama diri ini sangat penting sesuai dengan artinya. Karena itu tidak ada orang Kristen yang ketika dibaptis memberikan nama bagi dirinya Yudas Iskariot misalkan. Tetapi seringkali kita tidak suka dengan nama Yudas Iskariot, tetapi sifat-sifat Yudas Iskariot ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari nama Nimrod adalah satu kehadiran pribadi yang tidak diundang karena dia memiliki sifat pemberontak, kita tidak suka dengan nama itu. Tetapi sifat pemberontak itu seringkali ada di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Menurut maunya sendiri. Saya melihat di dalam kehidupan setiap hari ada berapa banyak pendeta-pendeta yang melayani Tuhan tetapi menurut kehendaknya sendiri. Mereka kalau dikatakan
sungguh-sungguh melayani, oh mereka sungguh-sungguh melayani, tetapi melayani kesungguhan hati mereka ini tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, tetapi sesuai dengan isi hatinya sendiri. Nah, salah satu contoh adalah misalkan Yahweh menghendaki namanya dipanggil, tetapi kok yang dipanggil nama sesembahan lain. Nah, ini kan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, artinya memberontak, ya. Salah satu contoh seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Di dalam kitab Torah di sana berbunyi, Ufkol asyer amarti alechem tisam ruweshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Ini adalah keinginan dari Bapa Yahweh. Tetapi kita kan sama seperti Nimrod. Sifatnya Nimrod ada di dalam pikiran dan hati kita. Artinya kita sering menuntut Tuhan. Tuhan kan tahu isi hati. Saya mau manggil siapa saja, Tuhan juga tahu isi hati. Saya katakan kalau bicara soal isi hati, tentu Tuhan tahu isi hati kita. Kalau tidak tahu isi hati kita, itu bukan Tuhan. Yang jadi masalahnya, kenapa kita katakan Tuhan kan tahu isi hati kita? Seharusnya kita yang berkata bagaimana isi hati Tuhan, kalau Tuhan namanya saya panggil menurut mau saya. Nah, Tuhan sendiri mengatakan jangan engkau memanggil nama sesembahan-sesembahan lain. Tetapi kita terus memberontak. Kita merasa sebagai pendeta senior, sebagai institusi besar, sehingga kita menjadi farisi-farisi pada akhir zaman yang tidak taat kepada firman, tetapi justru memberontak kepada Bapa Yahweh seperti Nimrod yang memiliki sifat pemberontak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatnya Nimrod adalah melanggar norma kehidupan. Di mana melanggar norma kehidupannya? Yaitu dia mengawini ibunya sendiri, dijadikannya istrinya. Ini artinya melambangkan orang yang suka melanggar hukum. Kenapa? Karena firman Elohim katakan seluruh manusia ini sudah berbuat dosa, sehingga dia kehilangan kemuliaan Elohim, sehingga yang ada di dalam dirinya adalah sesuatu yang dilarang selalu yang ingin dikerjakan. Ini yang terjadi. Jadi semakin dilarang semakin ingin mencoba. Kitab suci katakan melarang memanggil nama sesembahan lain, tetapi justru sengaja menolak aturan Yahweh. Artinya apa? Melanggar norma kehidupan yang seharusnya. Ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah sifat Nimrod yang kedua. Sifat Nimrod yang ketiga adalah mengandalkan kekuatan dan otoritas. Sebagaimana kita ketahui, dia adalah orang yang memiliki kuasa sebagai raja dari Mesopotamia. Dia mendirikan Babel atau Bavel, Erek, dan Akkad. Jadi dia punya otoritas, punya kuasa yang besar. Karena punya otoritas itulah maka dia mengandalkan kekuatan dan otoritas. Ini adalah orang yang sombong. Ya. Jadi Nimrod ini memang sombong. Apalagi dia ahli berburu. Pada saat itu yang diburu adalah binatang-binatang buas. Kalaupun harus mengejar kijang, katakanlah itu enggak semua orang mampu memburunya. Nah, dia ini punya keahlian di situ sehingga dia sombong. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa sombong ini adalah dosa yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena kalau orang berdosa mencuri, orang berdosa berzina, orang berdosa membunuh, dia sadar apa yang dilakukannya. Tetapi ketika orang sombong, orang yang sombong itu tidak menyadari bahwa dirinya sedang sombong. Ini berbahaya. Dan itu adalah sifatnya Hillel bin Zakhar yang selama ini kita kenal dengan Lucifer. Dia ingin menyamai yang maha tinggi.
dan akhirnya dia dicampakkan karena kesombongannya. Itu hal yang ketiga. Sifat dari Nimrod adalah mengandalkan kekuatan dan otoritas. Berapa banyak kita juga seringkali mengandalkan kekuatan dan otoritas kita untuk melawan Elohim karena kita merasa punya kemampuan. Itu hal yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah terang-terangan melawan Elohim. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat di dalam kehidupan setiap hari, contohnya adalah orang-orang ateis. Orang ateis itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi sebetulnya secara tidak langsung, secara tidak disadari mereka percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena orang ateis kalau diajak bicara tentang Tuhan, dia melawan, saudara-saudara. Nah, saya katakan kamu melawan. Saya pernah diskusi dengan seorang ateis. Dia menyangkal adanya Tuhan. Saya bilang, loh, dengan Anda menyangkali itu secara tanpa sadar bahwa Anda itu sebetulnya adalah percaya kalau Tuhan itu ada. Ya enggak ada. Lah kalau enggak ada kenapa Anda menyangkal? Kalau enggak ada kan tidak ada yang perlu disangkal. Baru dia diam karena mungkin dia pikir benar juga ya. Nah, saya melihat bahwa gereja-gereja yang sudah mengerti tentang nama Bapa tetapi bukan ditaruh di pikiran untuk dipuji, untuk disanjung, untuk disembah, tetapi mengerti tentang nama Yahweh ditaruh di pikiran untuk menolak Dia, ini ibaratnya adalah orang yang melawan Elohim. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu menurut maunya sendiri, bukan menurut maunya Tuhan. Jadi selalu Tuhan yang dipaksa. Tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sudah jelas. Berbunyi Ufkal Asyer Amarti Alechem Tisamru Weshem Elohim Akrim Lo Taskiru Lo Yishama Alpika. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Kata jangan itu artinya ya tidak boleh. Bukan berarti ada tetapi. Tidak ada tetapi. Sekali jangan ya jangan. Ya. Jadi sifat-sifat Nimrod tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa sih Tuhan melarang untuk kita memanggil nama sesembahan lain? Kalau membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-34, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya yang ke-14 kita akan tahu kenapa Tuhan begitu melarang kita untuk memanggil nama sesembahan lain. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 di dalam kitab Torah berbunyi, Kilo tistakawe leel akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain karena Yahweh yang namanya cemburuan, Dia adalah Elohim yang cemburu. Kecemburuan Elohim ini sebetulnya menunjukkan cinta kasihnya Tuhan kepada saudara. Tetapi saudara yang dicintai terus mendukakan hati Tuhan, terus membuat hati Tuhan cemburu. Kenapa? Karena Anda menyanjung-nyanjung nama sesembahan lain. Kita melihat beberapa ayat, misalkan di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-40. Di sana dikatakan, betapa mereka sering tidak taat kepadanya di padang gurun, mendukakan Dia di padang belantara. Ini adalah sikap orang-orang Israel ketika ada di padang gurun. Mereka seringkali melukai hati Yahweh. Nah, di dalam kehidupan kita pun seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Kita mendukakan hati Yahweh. Kemudian bagaimana nasihat firman bagi kita agar kita tidak mendukakan hati Tuhan? Kita membuka di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Jadi kalau kita masih tetap menyembah kepada nama sesembahan lain, saudara sudah sering mendengar saya menyampaikan ini, dan saya tidak akan pernah beranjak sampai Tuhan meminta untuk saya beranjak.
Karena sudah 20 tahun saya berbicara, tetap saja orang tidak berani menyembah nama Yahweh karena dianggap itu nama yang najis, yang harus dihindari. Sementara yang tidak seharusnya kita sembah, saudara justru menyembahnya. Ini artinya jelas-jelas melawan Yahweh. Nah, ini adalah 4 sifat daripada Nimrod. Nah, seperti Nimrod, ada pribadi lain yang hadir tidak diundang. Namanya tidak saya sebutkan. Karena kalau saudara membaca nanti ayat-ayat yang saya sampaikan kepada saudara, saudara membaca dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, maka saudara akan tahu bahwa pribadi lain yang hadir tidak diundang itu sama seperti pribadi yang tidak diundang yang bernama Nimrod ini. Yang pertama, dia memberontak. Namanya dalam bahasa Ibrani berarti kutuk. Kenapa? Ternyata dia menyamai dirinya dengan Yahweh. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 dari terjemahan kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, maka pribadi lain yang hadir yang tidak diundang ini menyamai dirinya sebagai sang pencipta langit dan bumi. Ini yang pertama. Jadi nama pribadi lain yang tidak diundang yang sama dengan pribadinya Nimrod ini menyamakan dirinya sebagai Elohim, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Padahal dia bukan pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, melanggar norma kehidupan. Tadi saya sebutkan bahwa Nimrod mengawini ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, dia kawini, dijadikan istrinya. Ini adalah orang yang melanggar norma kehidupan. Ternyata pribadi lain yang hadir yang tidak diundang juga melanggar norma kehidupan, di mana pribadi lain yang tidak diundang ini memberikan janji bahwa nanti di sorga akan penuh dengan hubungan seks. Padahal kitab suci mengajarkan kepada kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Saya akan baca demikian bunyinya. Sebaiknya saya baca mulai ayat 23 sampai 33. Saya akan baca demikian bunyinya. Pada hari itu orang-orang Saduki yang berkata tidak ada kebangkitan mendatangi dia dan menanyainya. Jadi ini orang Saduki memang dia tidak percaya adanya kebangkitan. Dengan berkata, Guru, Mose pernah mengatakan, jika seseorang meninggal tanpa mempunyai anak, saudaranya harus mengawini istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Dan pada kami ada 7 bersaudara. Dan yang pertama, sesudah kawin dia mati tanpa mempunyai keturunan juga. Dia meninggalkan istrinya kepada saudaranya. Seperti itu jugalah yang kedua dan yang ketiga sampai yang ke-7. Dan akhir dari semuanya meninggal jugalah wanita itu. Oleh karena itu pada waktu kebangkitan, wanita itu akan menjadi istri siapakah dari yang ke-7 itu? Sebab semuanya pernah mengawininya. Dan seraya menanggapi Yesua berkata kepada mereka, kamu tersesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin maupun dikawini, tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di sorga. Dan mengenai kebangkitan kembali orang-orang mati, tidakkah kamu pernah membaca apa yang difirmankan kepadamu oleh Elohim ketika mengatakan, akulah Elohimnya Abraham dan Elohimnya Yitzhak dan Elohimnya Yakub. Elohim bukanlah Elohim orang-orang mati, melainkan orang-orang yang hidup. Dan mereka mendengarnya, kerumunan orang itu terkagum-kagum atas pengajarannya. Jadi di sini Yesua mengajarkan bahwa di sorga nanti tidak ada kawin-mengawin. Tetapi
ternyata pribadi lain yang hadir tetapi tidak diundang justru menyediakan para malaikat-malaikat perempuan untuk melayani birahi seks. Ini jelas pribadi yang berbeda, tetapi ternyata pribadi yang berbeda itu yang saudara sembah-sembah, yang saudara puji-puji. Bagaimana saudara-saudara? Itu hal yang kedua. Tentu kalau demikian berarti lokasi sorganya beda, ya. Lokasi sorga milik pribadi lain yang hadir tidak diundang dengan sorganya milik Yahweh, itu pasti berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, berubah wujud. Pribadi lain yang hadir tidak diundang ini bisa bermanifestasi menjadi wujud manusia. Padahal yang bisa bermanifestasi dalam wujud manusia itu hanya Yahweh, bukan pribadi lain yang hadir tidak diundang. Saudara bisa buktikan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Pribadi lain yang hadir tidak diundang itu berubah wujud menjadi roh, kata kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa bisa berubah seperti itu? Agar sama dengan Yahweh Elohim. Karena Yahweh Elohim lah satu pribadi yang ada di Samayim, yang ada di sorga, yang kemudian dia turun ke bumi dalam wujud manusia. Maka pribadi lain yang hadir tidak diundang ini juga berusaha untuk menyamakan dirinya seperti Yahweh yang bisa menjadi seperti manusia. Jadi jelas ini adalah pribadi lain yang hadir tetapi tidak diundang. Yang keempat, mengandalkan kuasa dan otoritas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pribadi lain yang hadir tidak diundang, yang saudara sembah-sembah itu adalah pribadi yang kejam dan menguasai manusia. Ketika seseorang berteriak memanggil namanya, maka orang dikuasai oleh pribadi lain yang hadir tidak diundang itu, yang bisa membuat orang menjadi kejam, sadis, beringas, lupa diri. Dan itu tertulis di dalam kitabnya terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi justru sebaliknya, kitab terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia merubah pribadi lain yang kalau menguasai manusia, ketika namanya disebut, manusia menjadi beringas, manusia menjadi sadis, manusia menjadi lupa diri. Tetapi dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16, berubah menjadi pribadi yang santun dan penuh kasih. Ini adalah pribadi yang menipu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu pribadi yang melawan Elohim. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita melihat saja suatu realitas, ya. Dengan terjemahan terbitan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menyebabkan dua hal. Yang pertama, menjadikan Yeshua HaMasyiah hanya sebagai utusan saja. Maka ada banyak umat Nasrani yang kalau ditanya Tuhan kita dengan Tuhannya agama seberang sama enggak? Banyak juga orang Kristen yang mengatakan sama, kita hanya beda jurusan saja. Yang satu melalui kepercayaan Nasrani, yang satu melalui kepercayaan yang lain. Itu semua akibat dari kesalahan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena kesalahan ini awalnya diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Tetapi seringkali ketika saudara disadarkan, saudara tidak sadar justru marah. Maka ketika saya menyampaikan kebenaran ini sekitar tahun 2000, saya tidak dapat ucapan terima kasih. Yang saya dapatkan justru dipecat, dihancurkan, disingkirkan. Bila perlu dilumat habis. Tetapi Yahweh Elohim Tuhanku, dia tidak pernah membiarkan diriku
dilumat oleh manusia. Sehingga dalam keadaan terpuruk Tuhan bangkitkan kembali. Karena Tuhan yang saya sembah, Yahweh Elohim pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yeshua HaMashiach, yaitu Yahweh yang turun ke dalam dunia ini, yang berwujud manusia untuk menyelamatkan manusia, dan Dia yang berfirman di dalam hati kita, yaitu Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, adalah Tuhan yang memulihkan di dalam kehidupan saya. Karena itu kalau ada di antara saudara yang sudah mengerti kebenaran ini, gak usah takut. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang memulihkan. Manusia boleh menyingkirkan, tetapi Tuhan tidak pernah menyingkirkan. Apa untungnya saudara disanjung-sanjung manusia, kalau pada akhirnya saudara ditolak Tuhan? Lebih baik bagi saya ditolak manusia daripada ditolak oleh Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, dengan terjemahan terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menyebabkan orang tidak mengenal dan menolak Yahweh sebagai sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub, tetapi justru menghalalkan pribadi yang tidak diundang itu menjadi sesembahannya. Orang mengatakan bahwa, oh, yang saya sebut ini itu hanya sebutan. Oke. Kalau saudara mengatakan sebutan, kan ada sebutan yang lain. Kenapa Anda tidak mau memakai sebutan yang lain? Tetapi nama pribadi yang hadir tetapi tidak diundang itu justru saudara pertahankan mati-matian. Bukankah ini sesuatu yang lain? Sesuatu yang aneh? Karena itu adalah roh yang sudah mengikat di dalam kehidupan saudara. Karena itu dalam kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara agar jangan kita menghadirkan pribadi lain yang tidak diundang seperti Nimrod. Nimrod adalah kehadiran yang tidak diundang, dan Nimrod akhir zaman sekarang ini berubah bentuk, berada di dalam kitab suci kita, dan saudara menyembah dengan begitu luar biasa. Oleh karena itu melalui kesempatan pada pagi hari ini, kiranya saudara minta hikmat dari Tuhan supaya kasih karunia itu diberikan kepada saudara. Karena saya menyadari bahwa untuk menerima Yahweh, untuk mengagungkan Dia, itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Yahweh dan kasih karunia yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Ada orang mengatakan begini, sudah, tidak usah ribut soal Yahweh. Yang penting Yesus. Oke, saya nurut saudara, yang penting Yesus. Yesus yang mana yang saudara ikuti? Sementara Yeshua yang adalah Yahweh mengajar di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 mengatakan apa? Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau saudara mengatakan yang penting Yesus, Yesus yang siapa? Yesus yang adalah Yeshua, Yahweh itu sendiri, atau Yesus yang lain? Seperti yang diajarkan oleh Rabi Saul. Oleh karena itulah kalau saudara memang murid Yeshua, tunduklah kepada ajaran Yeshua, bukan tunduk kepada ajaran sinode, bukan tunduk kepada ajaran gereja. Karena gereja, sinode, agama tidak menyelamatkan. Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes lah yang menyelamatkannya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Elohim. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berikan pengumuman bahwa karena pemerintah masih menghendaki adanya physical distancing, maka untuk selanjutnya kita masih ibadah online sampai nanti pemerintah sudah menyatakan bahwa urusan COVID-19 selesai, ya. Untuk itu tetap tinggal di rumah, patuhi peraturan pemerintah supaya saudara tetap sehat, ya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Kalau saudara merasa video ini berkenan dan memberkati saudara, silakan like dan subscribe.
Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami sadar bahwa ada pribadi lain yang kehadirannya tidak seharusnya ada di tengah-tengah kami, tetapi ternyata itu ada di tengah-tengah kami, sama seperti Nimrod yang tidak seharusnya ada sehingga dia menjadi pemberontak. Terima kasih untuk firman yang Tuhan taburkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kami, hanya Engkaulah Yahweh satu-satunya Tuhan, penyelamat kami yang telah turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua Hamasya, dan Tuhan yang membimbing kami, yaitu Ruach HaKodes, Roh Kudus, untuk kami memahami kebenaran firman. Berkati semua yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati supaya kami tetap mengasihi dan melayani Engkau ya Bapa. Terimalah ucapan syukur kami, dan sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana alecha bikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana alecha wa yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.